Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari pasang terpal di pickup, warga Pasuruan tewas ditabrak mobil, hingga dua siswa SMA mesum di tanah lapang. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Naas menimpa Wahyu Purwandono, 29 tahun, warga Kecamatan Pasirpan, Kabupaten Pasuruan. Ia tewas saat memasang terpal di pickup di pinggir jalan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 22 November di Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, depan toko stiker Dusun Balong Watu, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beci, Kabupaten Pasuruan. Kanit Laka Polres Pasuruan, Ibda A. Kunevi membeberkan, berdasarkan olah TKP yang dilakukan, peristiwa bermula saat sebuah mobil Nissan Grand Livina melaju dari arah Surabaya ke arah Probolinggo. Mobil bernopol W1910WF yang dikemudikan oleh Juma Asin, 31 tahun, warga Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tersebut berjalan di jalur cepat. Sesampainya di lokasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri sampai keluar jalur kemudian menyasak Wahyu. Wahyu sendiri saat itu sedang memasang terpal di kendaraan pickup yang terparkir. Setelah menyasak Wahyu, mobil menabrak pohon dan oleng ke kanan lalu berhenti dengan posisi menghadap ke arah berlawanan. Mobil Nissan Grand Livina itu ringsek, namun pengemudinya selamat. Korban meninggal di lokasi, sementara sopir diamankan ke Polres Pasuruan untuk diperiksa, termasuk apa penyebab olengnya kendaraan. PT KAI Daob 8 Surabaya membongkar 15 bangunan liar berupa lapak dan kios di halaman Stasiun Bangil, Pasuruan. Pembongkaran ini merupakan bagian dari penertiban kawasan untuk pengembangan stasiun. 15 bangunan ini berdiri di lahan seluas 649,42 meter persegi. Rincian bangunan permanen seluas 312,46 meter persegi dan bangunan semi permanen seluas 336,96 meter persegi. Bangunan berupa kios dan lapak itu selama ini digunakan warga untuk berdagang. Penertiban didukung dari kewilayahan Pasuruan dan Bangil serta dari tim penertiban PT KAI Daob 8 Surabaya. Penertiban dilakukan sebagai langkah perluasan dan penataan area stasiun yang sekaligus juga sebagai program peningkatan layanan kepada pelanggan KAI khususnya di Kabupaten Pasuruan. Lukman Arif menambahkan, pihaknya sudah memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali kepada penghuni yang menempati bangunan tersebut. SP1 dilakukan pada tanggal 18 Oktober, SP2 pada tanggal 27 Oktober, dan SP3 pada tanggal 5 November. Selama dilakukannya pemberitahuan melalui SP, mereka menerima bersifat kondusif dan sukarela, sehingga penertiban tadi berjalan lancar dan kondusif. Proses penertiban berjalan lancar dan tak ada penolakan dari pemakai bangunan. Mereka hanya pasrah saat alat berat merobohkan bangunan yang menjadi sumber penghasilan bertahun-tahun. Sujar, 54 tahun, salah satu pedagang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak atas lapak ini. Sujar dan belasan pedagang berharap PT KAI membangunkan kios atau lapak bagi pedagang. Menurut Sujar, pedagang bersedia menyewa asal bisa berdagang kembali. Bandeng jelek menjadi primadona kuliner Kota Pasuruan. Melihat banyak orang yang memfavoritkan kuliner ini, pemerintah Kota Pasuruan kedepannya akan mengajak seluruh restoran, hotel, tempat makan di Kota Pasuruan untuk menjadikan olahan bandeng jelak sebagai menu utama. Bandeng ini dinamakan bandeng jelak karena berasal dari Kampung Jelak di Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bukul Kidul, Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Kusipul mengatakan, bandeng jelak memiliki rasa yang khas dan berbeda dengan bandeng dari daerah lain. Meski ukurannya relatif kecil dibandingkan bandeng Sidoarjo dan Gresik, namun bandeng jelak memiliki rasa lebih gurih dan lebih sedap. Menurut Gusipul, festival bandeng harus diperluas kemahnya dengan menggelar aneka kegiatan. Misalnya, mulai dari karnaval hingga lomba bandeng super dan lomba aneka olahan bandeng. Bandeng jelak juga harus dipatenkan, sehingga bandeng yang tidak berasa tanah nantinya akan dikenal dengan nama bandeng jelak. Selain itu, Gusipul juga berharap adanya keterlibatan anak petambak karena perlu adanya regenerasi. Gusipul juga meminta dibangunkan kampung tematik berupa kampung bandeng yang tidak hanya bernuansa bandeng, tapi juga ada beberapa contoh bagaimana keluarga petambak semua terlibat. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan, Imam Subakti mengatakan, sebagai langkah awal mengangkat derajat bandeng jelak akan dilakukan dengan menjadikan bandeng jelak menjadi tuan rumah di Kota Pasuruan.
Menurut dia, potensi Bandeng Jelak sangat tinggi karena kota Pasuruan memiliki lahan tambak seluas 651 hektar atau mencapai 17% dari total wilayah dengan produksi bandeng mencapai 1.600 ton per tahun. Dua sejoli yang masih berstatus pelajar digerebek warga karena kedapatan berbuat mesum di pinggir Jalan Raya Raci, Mangil, Kabupaten Pasuruan, Kamis 25 November. Oleh warga, mereka langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Dua pelajar tersebut berinisial IS 17 tahun dan S 15 tahun. IS duduk di kelas 3, sedangkan S duduk di kelas 1. Mereka diketahui merupakan murid di salah satu SMA swasta yang sama di Kabupaten Pasuruan. Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan, peristiwa penggerebekan bermula saat dua sejoli itu berduaan di atas sepeda motor pada pukul 10 pagi di pinggir Jalan Raya Raci. Namun, karena merasa dicurigai warga sekitar, mereka pindah ke tempat yang lebih sepi. Warga membuntuti mereka hingga sampai di kawasan Tanah Lapang, Desa Pandaian, Kecamatan Rembang, dan menyaksikan mereka diduga berbuat mesum. Bakti melanjutkan, dua pelajar ini oleh Satpol PP diberikan pembinaan dan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Tak hanya itu, orang tua, kepala desa, serta pihak sekolah juga dipanggil oleh Satpol PP. Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, resmi membuka pagelaran seni dan budaya. Kegiatan itu sebagai leading sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Pagelaran menampilkan pameran dan bursa tosan aji selama 2 hari, tanggal 26 sampai dengan 28 November 2021 di Gor Untung Suropati, Kota Pasuruan. Kegiatan pagelaran seni dan budaya yang menampilkan pameran dan bursa tosan aji merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan untuk memperkenalkan budaya sekaligus sebagai sumber inspirasi dari nilai budaya serta memberikan semangat pada masyarakat agar lebih memahami dan mempelajari filosofi budaya. Acara juga diikuti UMKM dengan mengisi lapak-lapak untuk memulihkan ekonomi warga Kota Pasuruan. Menurut Mas Adi, sapaan akrab Wakil Wali Kota Pasuruan, pemerintah Kota Pasuruan mengapresiasi pada masyarakat yang rindu dan kangen dengan situasi yang normal. Hidup ini hampa tanpa seni dan budaya. Menurut keterangan Mas Adi, kegiatan ini terintegrasi dengan visi Kota Pasuruan, Kota Madinah yang mengobati rasa kangen, rasa rindu, dan kegiatan yang mengembalikan perekonomian bukan hanya persoalan pada konteks seni dan budaya, tetapi multi-efek di sektor ekonomi khususnya UMKM. Jika Kota Pasuruan sering mengadakan event-event berskala regional dan nasional, dipastikan banyak tamu yang dapat meningkatkan perekonomian Kota Pasuruan. Selama masa pandemi COVID-19, pagelaran seni dan budaya belum bisa dilaksanakan secara normal, tapi dengan keterbatasan waktu dan kesiapan bisa dilaksanakan. Pagelaran seni dan budaya merupakan media pengungkit masyarakat Kota Pasuruan dalam menjaga ritme budaya dan meningkatkan level di sektor ekonomi bagi UMKM.